给我出来！姐妹们，我有个不情之请，想要和我在一起。想去追他斗笠的男学员都失败了。眼前这一切，和当初与冬儿定情的这届没人能摘下这位学妹的斗笠了吧？剥夺你的毕业证，你跟我走一趟。何其相像！这样把宇浩推到风口浪尖好吗？ Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 142, yang dimana dalam cerita ini merupakan kelanjutan dari spoiler bagian sebelumnya. Namun dikarenakan film Donghua-nya belum rilis, maka animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama, 30 teratai tiba-tiba muncul dari bawah permukaan air. Kemudian teratai tersebut tersusun rapi dalam 3 baris. Namun dalam pandangan Yu Hao, semua wanita yang dia lihat nampak sama seperti acara Kencan Bukta Takdir Dewa Laut tahun sebelumnya. PB kemudian memberitahu jika acara ini akan dibagi menjadi 5 sesi, sehingga semua peserta harus mempersiapkan diri. BB mengatakan jika salah satu di antara mereka jatuh ke dalam air, maka peserta tersebut akan tereliminasi. Wanita paling cantik serta pria paling beruntung akan terpilih. Namun hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menunjukkan kemampuan mereka. Sisi kemudian membenarkan hal tersebut, yang dimana setiap murid laki-laki dapat melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kemampuan mereka, serta mencoba melepaskan topi bambu yang berada di atas kepala murid wanita. Setelah kompetisi dimulai, seorang murid laki-laki kemudian melayang di udara serta melepaskan 7 roh pelindung, sehingga hal ini menandakan jika murid tersebut seharusnya merupakan seorang bijak jiwa. Yu Hao tidak menyangka jika kemampuan murid halaman dalam ternyata masih sekuat dulu. Dalam waktu singkat, murid laki-laki ini sudah berada di depan para murid wanita serta melepaskan kekuatan jiwanya. Sehingga dalam hitungan detik, setengah dari topi bambu para murid wanita tersebut terbang ke udara. Ketika murid laki-laki ini tertawa melihat penampilan wanita yang berada di depannya, salah satu murid wanita berteriak dengan sangat marah dan mengatakan dasar pria mesum. Sementara murid wanita yang berada di barisan tengah mengeluarkan sebuah bola energi ke arah pria mesum tersebut. Meski pada awalnya murid laki-laki ini berhasil menahan serangan tersebut menggunakan kedua tangannya, namun dia merasa terkejut setelah menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres. Sesaat kemudian bola energi tersebut meledak sehingga membuat murid laki-laki ini langsung terlempar bebas ke atas permukaan air, sebelum pada akhirnya berhasil mengendalikan tubuhnya dan mendarat di atas bunga teratai. Sementara itu, murid laki-laki ini merasa penasaran dengan sosok wanita yang telah menyerangnya. Menyadari jika orang ini sangatlah kuat, dia khawatir jika kultivasinya bukan hanya seorang sakit jiwa. Mungkinkah dia merupakan seorang master jiwa titel Doluo? Namun bagaimana mungkin ada seorang titel Doluo di antara para murid wanita? Di sisi lain, Yu Hao merasa penasaran dengan sosok suara wanita tersebut, yang dimana suara wanita ini terlihat cukup familiar. Kejadian ini seketika membuat BB tertawa. Namun dikarenakan murid nomor 1 sedikit berlebihan, maka BB akan membuat pengecualian untuk hal ini. Sementara murid laki-laki lainnya merasa sedikit takut. Mereka beranggapan jika para wanita tersebut menyerang secara bersamaan, bukankah hal itu berarti jika siapapun yang mendekatinya akan berakhir? Tidak berselang lama, dalam waktu singkat, 36 murid laki-laki satu persatu mulai mendekati wanita pujaan hati mereka untuk melepaskan topi bambu di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, terdapat 4 murid wanita yang masih memakai topi bambu. Sementara Yu Hao merupakan satu-satunya murid laki-laki yang belum bergerak dari tempatnya. Sehingga pandangan Elder Swan bersama para tetua pavilion Dewa Laut lainnya segera tertuju ke arah Yu Hao. Yu Hao kemudian mulai berjalan secara perlahan di atas permukaan danau menuju ke tempat murid wanita yang tersisa. Sedangkan di tepi danau, para murid dari halaman luar merasa penasaran melihat Yu Hao dapat berjalan di atas permukaan air. Ketika Yu Hao berada di depan peserta wanita nomor 8, Yu Hao kemudian secara perlahan mengulurkan tangannya untuk mengambil topi bambu tersebut. Meski Yu Hao berharap jika wanita ini akan menolaknya, namun Yu Hao tidak menyangka
jika wanita ini tidak menghalangi Yuho untuk mengambil topi bambu di atas kepalanya. 没人能摘下这位学妹的斗笠了吧？ Tidak berselang lama, tubuh Yuho kemudian gemetar setelah melihat sosok wajah di balik topi bambu tersebut, yang dimana wajah ini mirip sekali dengan Dong-er. Sehingga Yuho kemudian bertanya, apakah Dong-er kamu telah kembali? Namun wanita ini mengatakan jika dia adalah Tang Wutong, sehingga membuat Yuho merasa terkejut jika dia memanglah Tang Wutong. Menyadari jika Yuho kecewa jika dirinya bukanlah Dong-er, membuat jiwa Tang Wutong juga ikut bersedih. 我是唐舞桐。 Setelah berhasil mengendalikan emosinya, Yuho kemudian segera berbalik untuk kembali ke tempatnya tanpa mengatakan hal apapun. Melihat hal ini, seketika membuat semua orang merasa terkejut. Mereka tidak menyangka jika Yuho mengabaikan wanita cantik yang telah menunjukkan perasaan kepadanya, sehingga Tang Wutong saat ini telah menjadi pusat perhatian dari semua orang. Tak lama kemudian, Bebe mengatakan jika mereka akan segera memasuki babak sesi kedua yang disebut sebagai cinta pada pandangan pertama, yang dimana setiap gadis memiliki 3 bangau kertas dan berisi 3 kali kesempatan untuk memilih. Sementara para murid laki-laki hanya perlu mendapatkan bangau kertas tersebut untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Setelah sesi kedua dimulai, para murid wanita kemudian melepaskan bangau kertas untuk memilih pria mana yang dia sukai. Sehingga hal ini membuat murid laki-laki peserta pertama merasa sedikit menyesal, di mana sebelumnya dia telah bertindak secara berlebihan. Terlebih lagi, salah satu wanita mengatakan jika dia adalah pria mesum, sehingga membuat citranya sangat buruk di mata setiap wanita. Namun dikarenakan dia adalah seorang bijak jiwa, sekaligus murid dari halaman dalam, pria ini telah mendapatkan 5 bangau kertas, sehingga masih memiliki kesempatan untuk ke babak berikutnya. Sementara itu, di antara 16 murid wanita yang melepaskan bangau kertas ke arah 36 murid laki-laki, ada beberapa murid laki-laki yang mendapatkan kesempatan dan beberapa murid laki-laki lainnya kehilangan kesempatan ke babak selanjutnya. Sementara itu, ketika Yuho masih memikirkan kejadian sebelumnya dan mengira jika Tang Wutong adalah Dong-er, 16 wanita kemudian mengirimkan bangau kertas ke arah Yuho, sehingga hal ini seketika membuat semua orang merasa terkejut dan Yuho dibuat tercengang. Yuho tidaklah mengerti kenapa para wanita ini lebih tertarik kepadanya daripada acara kencan buta sebelumnya. Singkat cerita, ketika memasuki sesi berikutnya, 18 pemuda telah tereliminasi. Ketika menyisakan 2 pasangan yang masih bertahan, Yuho kembali menjadi pusat perhatian semua orang. Sisi menjelaskan jika dalam sesi ketiga, yaitu cinta pada pandangan kedua, setiap laki-laki memiliki waktu 1 menit untuk memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, maka para murid wanita akan menentukan pilihan mereka. Dan selanjutnya, mereka akan memasuki sesi keempat. Sisi kemudian menunjuk Yuho sebagai orang pertama. Meski Yuho dibuat terkejut kenapa dirinya menjadi peserta pertama, namun dia tidak memiliki pilihan dan segera melangkah maju untuk memperkenalkan diri jika dia adalah Yuho. Namun Yuho tidak memperkenalkan dirinya lebih dalam, sehingga membuat semua orang merasa tercengang. Bebe tidak menyangka jika Yuho benar-benar melakukan segala cara untuk menghindari pusat perhatian dari semua orang. Namun Yuho tidaklah mengetahui jika sikapnya ini telah membuat semua wanita semakin tertarik kepadanya. Bebe mengatakan dikarenakan perkenalan Yuho terlalu sederhana, maka hal ini tidaklah adil jika para murid wanita untuk membuat pilihan, sehingga Bebe akan menggantikan Yuho untuk memperkenalkan dirinya. Bebe mengatakan jika Yuho merupakan murid dari halaman dalam dan murid Sekte Tang. Mendengar nama Sekte Tang, Yuho kemudian menyadari jika saat ini merupakan kesempatan yang bagus untuk memperkenalkan nama Sekte Tang. Terlebih lagi, semua orang dari halaman dalam telah berada di tempat ini. Bebe melanjutkan jika Yuho bergabung dengan Akademi Shrek pada usia 11 tahun dan dia telah berhasil menjadi juara pada ujian pertama bersama dengan 2 rekan anggota tim lainnya. Selain hal tersebut, Yuho juga memiliki roh pelindung ganda. Terakhir kali kemampuannya pada saat itu adalah seorang bijak jiwa. Namun mereka saat ini tidaklah yakin sampai sejauh mana kemampuan Yuho. Selain hal tersebut, Yuho juga pernah mengikuti duel turnamen akademi sebanyak 2 kali. Meski pada awalnya menjadi peserta pengganti, akan tetapi akhirnya menjadi kekuatan utama dalam tim mereka. Sementara dalam pertarungan terakhir, Yuho telah berhasil membalikkan keadaan dan mempertahankan kejayaan Shrek dan muncul sebagai juara.
Sejak saat itu, Yuho dinobatkan sebagai salah satu dari tim 7 Monster Track bersama dengan rekan anggota tim lainnya. BB mengatakan jika Yuho juga merupakan master jiwa pengendali utama di antara 7 Monster Track. Dalam turnamen kedua, dia mewakili sekte Tang, namun tidak ada hasil yang diraih dalam kompetisi tersebut karena tipu daya jahat dari kerajaan Matahari Bulan. Selain hal tersebut, Yuho merupakan penemu tubuh jiwa dan juga pendiri Pagoda Jiwa, sehingga saat ini menjabat sebagai kepala Pagoda Jiwa. BB mengatakan jika Yuho sangat berjasa bagi pihak akademi, namun ada banyak hal yang tidak bisa mereka katakan. Selain itu, Yuho telah mengukir namanya dalam sejarah akademi sebagai anggota termuda Pavilion Dewa Laut, sekaligus merupakan kebanggaan halaman dalam serta merupakan anggota elit saat ini. 和当初与冬儿定情的